Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Max Film yang membahas alur cerita film secara lengkap, di mana kalian bisa menonton film secara singkat dan yang paling penting, hemat kuota. Di video kali ini, gue akan merangkum sebuah film horor terbaru 2022 yang berjudul The Disappearance of Irdina A2. Film yang menceritakan sekelompok mahasiswa yang liburan di suatu villa untuk merayakan hari kelulusan mereka. Namun terjadi kejadian yang membuat mereka semua terperangkap di villa itu. Ditambah lagi, satu persatu dari mereka terbunuh secara misterius. Karena ternyata mereka semua memiliki suatu rahasia yang menyebabkan mereka mengalami kejadian seperti itu. Oke, tanpa panjang lebar lagi, mari kita langsung saja ke alur filmnya. Aku pembunuh untuk mungkin berada di kanan. Jangan mati. Film akan berfokus kepada wanita yang bernama Sophie, yang mana dia memiliki hobi panahan. Ketika itu, Sophie mendapatkan pesan oleh salah satu temannya untuk pergi liburan bersama dengan teman-teman yang lain. Walaupun dia akan liburan, tapi wajah Sophie terlihat sangat tidak menikmatinya, karena sepertinya ada sesuatu yang mengganjal hatinya. Jadi juga plan kita mau bercuti kan? Yeah, road trip! Is the trip still going on, Kak, by the way? Singkatnya, dia bersama dengan 6 teman lainnya pergi ke salah satu villa milik temannya yang bernama Daniel. Terlihat teman-temannya sangat menikmati liburan mereka, kecuali Sophie. Sebelum menuju ke villa, mereka semua membeli perlengkapan lainnya karena tempat villa yang sangat jauh dari kota. Tapi ternyata mereka tidak sadar bahwa ada seseorang yang mengawasi mereka dari jauh. Udah. Dia lah apa yang patah? Singkat cerita, mereka semua pun telah sampai di villa. Namun salah satu anak bernama Natasha mengeluhkan kondisi villa karena dia tidak mendapatkan sinyal. Tapi ternyata walaupun begitu, mereka semua tampak menikmati liburan mereka. Karena ketika mereka masuk ke villa, ternyata kondisi villa yang sangat luas serta sangat cocok untuk liburan anak-anak zaman sekarang. Ya, healing-healing gitulah. Phone kamu ada lain dah? Sophie yang masuk ke kamar duluan bersama dengan Amanda. Namun Amanda tiba-tiba saja melihat sebuah foto yang terjatuh dari tas Sophie. Namun entah mengapa, Sophie tidak ingin membahasnya, seperti ada yang dia tutupi oleh Sophie. Sophie, okay? I'm fine. Untuk menghabiskan waktu, Sophie pun pergi lari di sekitaran villa. Namun Sophie merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Namun ketika dilihat, ternyata tidak ada siapa-siapa. Siapa di sana? Ketika mereka makan malam bersama, semua terlihat sangat fun-fun aja, kecuali Sophie, yang mana Sophie terlihat menjauh dari mereka. Sampai akhirnya Amanda pun mencoba mendekati Sophie dan menanyakan kepada Sophie sebenarnya apa yang terjadi. Apakah Sophie tidak menyukai liburan mereka? Tapi ternyata Amanda pun membahas salah satu teman mereka yang lain yang bernama Irdina. Karena Amanda merasa bahwa Sophie jadi seperti ini karena ada sangkut pautnya dengan Irdina. Sampai akhirnya Sophie pun mulai curhat kepada Amanda. Karena ternyata Irdina dikabarkan telah menghilang tanpa jejak. Bahkan Sophie tidak mendapatkan kabar apapun tentang Irdina. Padahal dia dan Irdina adalah sahabat yang sangat dekat. Sejak dia hilang tanpa jejak. Dia merasa ada sesuatu yang ditutupi oleh Irdina. Dan dia takutnya dia melakukan kesalahan kepada Irdina yang mana dia tidak sadar kesalahan apa itu. Setelah makan malam bersama, Amanda mengajak mereka suatu permainan, di mana permainannya salah satu dari mereka harus menebak 2 hal fakta tentang kepada yang lain. Dan jika tebakannya benar, maka orang yang tertebak harus minum jus lemon buatan Amanda yang sangat asam. Ya, kurang seru ya. Lemonade aku buat sendiri. Banyak soalan. Okay? You can ask anyone in this group. Awalnya mereka semua menikmati permainan itu. Namun tiba-tiba saja salah satu cewek yang bernama Natasha malah membahas soal Irdina kepada Sophie, yang mengatakan bahwa Sophie jadi begini karena memikirkan Irdina yang masih hidup atau tidak. Sampai akhirnya kejadian di sana jadi canggung dan Sophie meninggalkan lainnya untuk masuk ke kamarnya lebih dulu. If Irdina is
alive. Betul. Nah, please. Tapi ketika Sophie pergi, entah mengapa mereka semua mengatakan suatu hal tentang Irdina yang disembunyikan oleh mereka semua dari Sophie. Hey, chill lah guys. She doesn't know. Setelah itu, Daniel yang sedang sendirian tiba-tiba saja mendengar suara aneh di luar villa. Namun sebelum dia cek, ternyata Adam mendatanginya karena dia tidak bisa tidur. Lalu Adam menanyakan sesuatu tentang Irdina. Namun Daniel malah mengatakan kepada Adam untuk tidak terlalu dipikirkan, karena mereka semua sudah berjanji untuk merahasiakan tentang Irdina. Entah apa yang mereka rahasiakan. Dan kau pernah ingat, kau pun terlibat sekali malam itu kan? Kita semua sudah buat deal. Namun mereka tidak tahu bahwa ada orang yang menggunakan topeng yang sudah mengunci gerbang dan merusak mobil mereka. Kembali ke dalam villa, Daniel yang bersama pacarnya Liana dan Natasha yang bersama Fahmi. Tapi sebelum Natasha dan Fahmi begituan, Natasha meminta Fahmi untuk mengambilkan minum di dapur. Please. Sambil menunggu Fahmi, Natasha malah joget-joget di kamarnya sambil nyetel musik yang cukup keras. Namun dia tidak tahu karena ternyata Fahmi didatangi sosok bertopeng itu dan langsung menghabisi Fahmi dengan cepat. Lalu sosok bertopeng juga mendatangi Natasha dan Natasha pun harus bernasib sama dengan Fahmi. Tapi Sophie yang belum tidur, entah mengapa dia merasa ada yang aneh. Ketika dia cek keluar, dia pun melihat Natasha yang sudah tidak bernyawa. Sophie pun berteriak, membuat mereka semua berkumpul. Serta mereka juga menemukan Fahmi yang sudah tidak bernyawa di dapur. Jangan mati. Setelah itu mereka semua pun mencoba menelpon polisi. Namun mereka baru ingat bahwa di villa itu tidak ada sinyal. Dan di sini. Phone aku tidak. Namun tiba-tiba Daniel malah menuduh Sophie lah pelakunya, karena Sophie yang pertama kali menemukan Fahmi dan Natasha. Pembunuh itu mungkin berada di kalangan kita. Dan setahu Ditambah lagi mereka semua tahu Sophie tidak menyukai Natasha, apalagi ketika permainan yang mereka mainkan sebelumnya yang sempat membuat Sophie marah kepada Natasha. lagi yang dapat hati sama Natasha. Do you think I'm... Tapi Sophie mengatakan jika dia tidak membunuh Natasha dan Fahmi, ditambah lagi dia kan wanita, jadi tidak mungkin dapat mengalahkan tenaga Fahmi. Yang ujung-ujungnya mereka semua pun berunding untuk menghadapi masalah ini. Daniel menyarankan mereka semua untuk pergi dari sini menggunakan mobil mereka. Kita pergi ke pekan, kita minta tolong di sana. Namun Sophie menyarankan mereka untuk menunggu di dalam rumah sampai pagi hari dan mengunci pintu dan jendela agar lebih aman, karena dia takut pelaku pembunuhan itu masih ada di luar dan sengaja menunggu mereka keluar untuk menghabisi mereka semua. Dan kita sudah kena sabotage. Macam mana kau tahu? Lord, I suggest we stay put. Stay put. Kau memang sudah hilang. Namun karena perbedaan pendapat itu, mereka malah terbagi menjadi dua kelompok, yang mana akhirnya Daniel dan Amanda mencoba keluar menuju mobil, sedangkan Sophie, Adam, dan Liana tetap berada di rumah. Kalau kita stay sini, tidak ada orang akan tolong kita sebab tidak orang tahu situasi. Ketika Daniel dan Amanda sampai di dalam mobil, Daniel tidak bisa menghidupkan mobilnya, karena sebelumnya memang pembunuh itu sudah mensabotase mobil mereka. Kenapa? Aku tidak dapat start nih. Karena Daniel dan Amanda merasa dalam ancaman, Daniel pun mencari sesuatu di belakang mobil. Siapa tahu dia menemukan sesuatu senjata yang dapat digunakan untuk melindungi diri. Namun tiba-tiba, pembunuh itu muncul dan menyerang Amanda di kursi depan dengan cepat. Tapi ajaibnya, pembunuh itu ternyata sudah ada di dalam rumah dan menyerang Liana yang berada di dapur. Namun pembunuh itu tidak sempat membunuh Liana karena Adam dan Sophie langsung datang ke tempat Liana. Daniel yang melihat Amanda sekarat berharap Amanda mengatakan ciri-ciri pembunuh itu. Namun Amanda tidak bisa mengatakan apapun hingga akhirnya Amanda pun menjadi korban selanjutnya dari pembunuh misterius itu. Daniel pun meninggalkan Amanda dan berlari menuju rumah. Atas kematian Amanda, Sophie pun menyalahkan Daniel karena tidak bisa menjaga Amanda. Namun Daniel juga tidak bisa berbuat apapun karena dia juga ketakutan. Dia sudah mati.
Setelah itu listrik pun dimatikan oleh pembunuh itu. Sophie kira mereka semua akan bertambah bahaya, apalagi dalam keadaan gelap. Jadi Sophie dan Adam memutuskan untuk pergi keluar untuk menuju ke sekring listrik untuk menghidupkan kembali listrik villa itu. Tapi Daniel dan Liana tetap berada di dalam villa karena dia ketakutan. Buru kita satu persatu as you have seen. I'll go. Ketika di luar, Sophie dan Adam pun bertemu dengan pembunuh itu dan langsung mengejar mereka berdua. Tapi pembunuh itu sempat menangkap Sophie. Untungnya Sophie dapat membela dirinya hingga membuat dia bisa pergi ke gudang tempat sekring listrik dan lalu menguncinya dari dalam. Ketika di dalam, Adam pun mengatakan sesuatu tentang Irdina, yang mana Adam mengatakan jika sebenarnya telah terjadi sesuatu sebelum hari hilangnya Irdina. Namun sebelum Adam menjelaskan lebih lanjut, Adam pun tiba-tiba menjadi diam dan tidak jadi memberitahu Sophie. Never mind lah, aku rasa kita patut chat sekejap. Sedangkan di tempat Daniel, dia malah ribut sama pacarnya karena Daniel yang cemen ini malah ngajak pergi dan meninggalkan Sophie dan Adam. Karena hal itu, Liana malah mengancam Daniel bahwa dia akan memberitahu tentang Irdina kepada Sophie. Walaupun kita masih belum diberitahu tentang hal apa yang akan diberitahu kepada Sophie. Karena sebelum itu, pembunuh itu tiba-tiba saja muncul di depan jendela, yang membuat Liana dan Daniel malah keluar rumah dan ingin lari keluar. Tapi setelah keluar, Liana dengan sial malah tertancap panah dari pembunuh itu. Bukannya ditolong, Daniel malah meninggalkan pacarnya itu yang kesakitan dan masuk kembali ke rumah. Di tempat Sophie, akhirnya mereka pun memutuskan untuk kembali ke rumah karena ternyata sekring villa itu sudah terbakar dan tidak bisa dihidupkan. Namun sebelum mereka masuk, mereka menemukan Liana yang sudah tidak bernyawa. Ditambah lagi ada foto Irdina di samping tubuh Liana. Melihat hal itu membuat Sophie merasa ada hubungannya dengan Irdina. Namun tiba-tiba mereka berdua pun ditembak dengan panah. Namun untungnya panahnya meleset dan mereka berdua pun bisa masuk ke dalam rumah. Ditambah lagi, Sophie menduga jika hal ini pasti ada hubungannya dengan hilangnya Irdina. Tapi Daniel dengan santainya, "Mengapa kau tidak tanya ke Adam saja?" Tapi Adam hanya diam saja. Sampai akhirnya Daniel pun menjelaskan tentang Irdina yang tidak diketahui oleh Sophie. Amanda, malam yang kau tidak datang tuh, Bahwa ternyata ketika malam ulang tahun Amanda, Irdina datang sendirian ke pesta itu. Namun Sophie tidak bisa datang karena dia sakit. Tapi di pesta itu, Adam malah mengajak Irdina untuk tidur bersama. Dah gila kali ya, pacar bukan, istri bukan. Ya pacar gak boleh tidur juga ya. Oke lanjut. Namun setelah itu mereka malah memberikan obat bius kepada Irdina dan menggilir Irdina. tapi disebabkan Irdina tolak dia. Setelah menceritakan hal itu, Daniel malah berniat membunuh Sophie. Tapi Adam yang sudah sangat marah kepada Daniel, dia pun mencoba menghentikan Daniel dan menyuruh Sophie untuk pergi dari sana. Sophie pun berlari keluar, tapi dia tidak tahu bahwa pagar villa itu sudah dirantai oleh pembunuh itu sebelumnya, dan langsung menyerang Sophie hingga membuat Sophie pun pingsan. Sedangkan di dalam rumah, Adam dan Daniel masih berkelahi. Tapi karena Adam kalah dalam hal kekuatan, Daniel malah menghabisi sahabatnya itu. Setelah itu Daniel tidak sadarkan diri karena dia sudah diserang oleh pembunuh itu. Lalu kita pun diperlihatkan dengan flashback ketika Sophie masih bersama dengan Irdina, yang mana ceritanya ketika itu Irdina memberikan hadiah ulang tahun kepada Sophie dan mengucapkan terima kasih karena selama ini sudah melindunginya. Karena ternyata Irdina ini adalah anak yang sulit bergaul, dan selama ini hanya Sophie dan kakaknya saja yang dekat dengan dirinya. Setelahnya Sophie dan Daniel pun tersadar dari pingsannya, dan di tengah-tengah mereka sudah ada pembunuh itu. Yang ternyata pembunuh itu adalah kakaknya Irdina yang ingin membalas perbuatan mereka terhadap Irdina yang membuat Irdina menghilang. Sebelum itu kakaknya Irdina pun memperlihatkan foto Irdina kepada Daniel, dan tiba-tiba langsung dihabisi tanpa ampun oleh kakaknya Irdina.
Namun ketika giliran Sophie, ternyata Sophie berhasil melepaskan tali di tangannya dan menyerang kakaknya Irdina itu. Dan tidak lupa, dia juga mengambil panah milik kakaknya Irdina. Karena dia tahu bahwa kali ini dia bisa mengalahkan kakaknya Irdina itu, dia pun membuat rencana untuk mengalahkannya. Dan terjadilah perkelahian antara Sophie dan kakaknya Irdina. Sampai akhirnya kakaknya Irdina pun terkena panah yang dilepaskan oleh Sophie. Namun Sophie juga sebenarnya merasa bersalah. Namun untuk membela dirinya, akhirnya dia pun melakukannya. Dan ketika itu, hanya Sophie lah yang selamat dari kejadian itu. Dan film pun tamat.